Kalau dia lembur, overtime gitu, pasti ada uang lembur yang dikasih gitu ya, karena memang dia mengerjakan sesuatu yang penting di situ. Nah, eh apa namanya ya? Nah, dan ini jadi penting juga. Mengapa? Karena begini sebenarnya. Kalau penilaian hasil belajar diberikan secara objektif dan otentik, terekam dalam rapor itu, maka ada kajian yang dilakukan oleh tim apa namanya ya itu badan yang seleksi masuk perguruan tinggi yang kemarin itu. Saya punya materinya dari Pak Hakim dari UNS itu. Dia menyatakan dari kajiannya itu berdasarkan informasi data yang masuk itu. eh Begitu rapor itu objektif gitu ya, maka sebenarnya dan dia konsisten, kan dilihat konsistensinya ketika menyeleksi siswa lewat jalur penilaian tertulis semacam itu ya, bukan tertulis apa ya, rapor gitu prestasi itu dilihat konsistensinya. Nah, begitu dia konsisten, ternyata itu lebih menjamin, lebih menggaransi bahwa siswa itu dia juga akan konsisten prestasi belajarnya pada pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan pada ujian sekali ujian saja gitu. Kenapa? Ya karena itu rekaman, ya, rekaman itu konsistensi itu berarti kan sudah teruji itu secara psikisnya, kognitifnya, nah, gitu dan seterusnya. Itu dibandingkan dengan sekali ujian gitu ya, lewat ujian seleksi gitu. Tapi memang ini jangka panjang. Nah, dan nggak mudah gitu ya. Kenapa? Karena ada godaan yang kita sebut bagi eh, ya godaan politis gitu, politik gitu ya, yaitu citra baik sekolah, citra baik daerah begitu ya, yang ditunjukkan misalnya dengan siswanya banyak yang lulus dan diterima di kampus Bonafit misalnya begitu ya. Dan bagaimana caranya gitu ya? Kalau secara ujian itu dia harus fair, kompetisi dengan yang lain misalnya, oh lewat jalur prestasi, gimana caranya? Ya, rapornya dinaikkan nilainya dan seterusnya. Nah itu yang seringkali menjadi problem. Termasuk juga ada semacam problem dalam internal ya, identitas dari keguruan itu sendiri adalah bahwa keberhasilan guru itu dilihat dari apa namanya ya, nilainya yang bagus-bagus dari siswanya, yang dia lulus ke tempat-tempat yang oke dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau bagi yang nggak oke ya akhirnya gimana untuk bisa menutupi bahwa sebenarnya pembelajarannya juga belum terlalu berkualitas, ya sudah caranya adalah dengan memoles wajahnya itu dengan ya memoles itu rapor ujian sekolah dan seterusnya itu. Jadi godaannya sangat sangat banyak. Nah, kalau menurut saya, sebuah asesmen dalam jangka pendek ini ya, kalau jangka panjang tadi, kapasitas guru, integritas guru, kejujuran, keseriusan sekolah, gitu ya, kita perlu sekolah yang semacam itu, guru yang semacam itu. Kalau dalam jangka pendek, kita perlu sebuah asesmen yang lebih kredibel, adil, dan bermakna. Saya fokus pada ketiga kata ini, kredibel, adil, dan bermakna. Sehingga akan bisa menjadi solusi ya sebenarnya untuk bisa memberikan informasi yang objektif, yang lebih otentik terkait kompetensi siswa. Catatannya adalah apapun namanya, mau ujian nasional atau apapun namanya nanti itu jangan mengulang kembali konsep ujian nasional yang lama. Karena terbukti mudaratnya besar sekali, dampak negatifnya besar sekali dibandingkan manfaatnya itu ya. Nah, bagaimana kita bisa melampaui ujian nasional konvensional itu? Prinsip kredibel. Eh, Kalau kredibilitas ujian nasional yang dulu itu ya, itu terjadi karena ada konflik of interest, ada konflik kepentingan antara guru, siswa, pemerintah gitu ya. Guru perlu siswa yang berhasil itu, berarti kan dia akan apa namanya, selalu berupaya buat tim 100% bocorin jawaban macam-macam gitu. Karena ada konflik of interest gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kredibilitas itu bisa dibangun ketika salah satunya adalah penyelenggara ujian atau asesmen itu nggak ada konflik kepentingan, gitu ya. Dalam prinsip penyelenggaraan negara juga sama. Penyelenggaraan pendidikan kalau mau fairness, objektif, gitu ya, otentik juga sama sebenarnya. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar misalnya dari eh, penyelenggaraan pendidikan di tetangga kita di selatan, di Australia. Australia itu pengembangan kurikulum nasional, kemudian juga asesmennya, itu diserahkan ke acara. Nanti silahkan di googling sendiri, acara ACIRA di Australia itu. Jadi itu lembaga independen, bukan miliknya pemerintah yang menyelenggarakan ujian. Nah, berarti nggak ada konflik of interest itu. Lebih
kredibel. Nah, lebih lebih kredibel. Sama juga misalnya dengan kita bisa belajar dari lembaga-lembaga yang sifatnya independen. Lembaga ujian terbesar dunia soal bahasa misalnya ada Cambridge, ada Oxford yang dia menyelenggarakan, ada IDP, ada British Council yang menyelenggarakan IELTS, menyelenggarakan TOEFL, ada Pearson dan seterusnya begitu ya. Yang dia lembaga independen, dia nggak punya kepentingan apapun itu, dia nggak bisa disogok juga, nggak bisa ya, profesional betul. Nah, kita perlu lembaga yang lebih independen itu sehingga potensi untuk memanipulasi menjadi nggak ada. Karena yang menyediakan soalnya, menyediakan macam-macam itu juga bukan dari pihak yang punya konflik kepentingan, jadi nggak punya akses ke situ. Gitu. Nah, yang kedua adalah keadilan. Bagaimana bisa memberikan keadilan itu, sekaligus juga bisa mengeliminasi hal-hal yang menjadi sebab mengapa ujian nasional di masa lalu itu kemudian menimbulkan stres yang begitu besar, kemudian inefisiensi, terus kemudian merugikan banyak pihak. Keadilan yang bisa dijalankan itu adalah salah satunya adalah dengan menjadikan ujian nasional atau apapun namanya nanti itu sebagai pilihan alias opsional, bukan kewajiban. Sama seperti ikut IELTS, ikut TOEFL dan seterusnya itu ya itu opsional aja gitu ya, opsional aja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak semua siswa itu dia mau studi lanjut yang kemudian betul-betul membutuhkan hasil ujian individu yang otentik, yang objektif gitu ya. Ada yang kemudian mau langsung apa namanya kerja. Maka yang dia butuhkan sebenarnya bukan ujian nasional tapi uji kompetensi kan gitu, uji kompetensi kerjanya dia dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian perlu diakomodasi. Jadi sifatnya opsional gitu ya. Nah, berikutnya bukan sekedar opsional, tapi ujian nasional atau apapun namanya nanti itu juga mestinya bukan penentu kelulusan, bukan penentu kelulusan. Jadi semua siswa lulus gitu ya, semua siswa lulus aja gitu ya. Tapi skornya beda-beda, kualitasnya beda-beda. Apa namanya result hasilnya pasti beda-beda gitu ya. Sama kalau Anda ikut TOEFL, ikut IELTS itu kan gak ada istilah aku nggak lolos IELTS nih. Nggak ada, semuanya lolos itu ya. Tapi skornya beda-beda, gitu. Skornya beda-beda. Nah, kalau ada yang bisa menyatakan, loh kalau semuanya lulus kemudian motivasi belajarnya nggak ada dong. Oh, tetap ada. Karena kalau kemudian apa namanya ujian nasional atau apapun namanya nanti itu dipadukan dia sebagai bahan untuk bisa menjadi pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka kalau dia skornya tidak memenuhi ke standar minimum masuk ke sekolah tertentu, misalnya masuk ke kampus tertentu begitu, ya nggak akan bisa masuk ke situ. Nah gitu. Misalnya UGM, UI atau apa, dia patok skor yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau dia kemudian yang penting lulus, ya udah dia lulus, dia nggak akan bisa masuk ke kampus itu karena dia nilainya di bawah standar. TOEFL, IELTS kan sama. Anda minimum 6,5, minimum 7 untuk bisa masuk kampus top dunia gitu ya. Di bawah itu nggak bisa, Anda harus ngulang, harus tes lagi dan seterusnya. Dan ini sama, nggak ada istilah lulus nggak lulus, semuanya lulus, tapi kemudian skornya bisa beda-beda. Ini akan bisa reduce student stress, ya. Jadi stresnya menjadi berkurang sebenarnya. Nah, termasuk soal, ya terutama soal kelulusan tadi itu. Nah, selain itu ujian ini juga dapat diambil ulang itu jika skornya belum memuaskan. Jadi kebijakan yang terakhir yang sebelum dibatalkan, dihapuskan UN oleh Nadiem itu sebenarnya siswa yang dia skor apa namanya ujian nasionalnya jelek itu boleh ambil ulang loh, boleh ujian ulang. Tapi informasi yang saya terima itu lama itu waktunya. Jadi kalau tidak salah berbulan-bulan, 6 bulan kalau tidak salah itu baru kemudian bisa ambil ujian ulang. Padahal waktu daftar ke kampus itu kan terbatas itu kan berkejaran dengan waktu. Nah itu terlalu lama kalau jaraknya 6 bulan. Itu mestinya bisa cepat aja, bisa cepat aja. Kita bisa belajar dari eh, apa namanya IGCSE, International Graduate Certificate of Secondary Education, di Cambridge di UK sana begitu kan gitu. Jadi, kalau ada satu mata pelajaran yang dia di bawah skor, dia akan bisa ngulang mata pelajaran itu saja, itu ya dan seterusnya. Kalau IELTS nggak bisa, kalau IELTS satu harus semuanya. Tapi kalau IGCSE itu bisa. Nah, kita bisa belajar dari situ juga, dari lembaga-lembaga yang sudah kredibel, sudah malang melintang gitu ya, dalam dunia asesmen internasional bahkan gitu ya. Nah, yang bermakna, bagaimana yang bermakna?
Yang bermakna itu ujian itu juga sekaligus akan lebih bermakna kalau bukan hanya bisa menghasilkan skor saja, tapi hasilnya itu jadi bahan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi bahan apa namanya sekolah untuk bisa nerima siswa baru misalnya dan seterusnya tadi itu. Ya kan lebih bermakna, bukan sekedar lulus udah selesai gitu, enggak, itu akan lebih bermakna. Apalagi ke perguruan tinggi negeri, maka pasti akan lebih efisien dari sisi pendanaan, jadi nggak usah ujian lagi. Nggak kayak dulu gitu, yang sudah ada ujian nasional terus kemudian masuk perguruan tinggi, ada ujian lagi, ada ujian seleksi lagi begitu. Itu saya pikir akan lebih efisien itu. Materinya juga sama, materi yang diujikan juga mestinya bisa dipilih yang bermakna untuk studi lanjutnya gitu ya. Jadi siswa yang dia mau studi lanjut ke program studi apa di kampus apa, mestinya ada core competence, ada materi yang inti, mata pelajaran tertentu, sama yang pilihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa yang qualified ya di program studi tertentu tadi itu. Ya memang biasanya bisa bisa beda-beda antara program studi satu dengan yang lainnya. Program studi fisika misalnya beda dengan yang sastra, kimia, sejarah, bahasa kan pasti beda-beda itu. Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Nah, itu Baik, sih Bapak. yang bisa saya sampaikan. Oke. Bisa dilanjut dengan diskusi. Kalau soal apa namanya zonasi, nah nanti kita bisa sambil jalan ke Oke, diskusi. Oke, siap, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Edi Suhan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selamat datang pada Prof. Cecep Darmawan, selaku dosen UPI Universitas Pendidikan Indonesia dan Dekan UPI juga, selaku Dewan Pakar Indonesia Education Awards juga. Assalamualaikum Prof. Cecep, apakah sudah bisa Ya, bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Mas Tio, ya tadi sudah lengkap sebetulnya oleh Pak Edi Subhan ya. Saya sih nggak ya nanti ya, kan sudah lengkap. Jadi kalau ada pertanyaan ke Pak Edi aja, saya ikut nimbrung aja. Mas Raffi, Pak Edi, ini bagian saya atau gimana, Pak Iya Tio? Prof. Bagian Prof Ya, Cecep. betul Prof. Lanjutkan Bagian Prof. saya. Iya, Betul Prof. Sebentar ya, saya sebetulnya apa ingin diskusi aja sih apa tidak untuk nayangin PPT yang khusus ya. Jadi prinsipnya pertama bahwa ujian nasional ya, ujian nasional dulu lah. Bisa masuk nggak ya? Hmm, ada nggak? Nah, judulnya kan ini ya, ujian nasional PDB. Nah, saya awali dari ini diskusi saja ya. Udah muncul belum Mas Yok? sudah Pak, sudah masuk. Udah. Model baru tuh. Nah, jadi hemat saya ujian nasional itu perlu perlu nggak sih? Nah, gitu ya. Ujian nasional itu perlu nggak? Tadi Pak Edi saya kira mengulas banyak hal dari A sampai Z. Ya, jika perlu seperti apa? Jika tidak, mengapa? Nah, gitu Mas Raffi ya. Ya, Bang Bang Tio, ya Mbak Sandra, Mbak Nurmila dan kawan-kawan. Jadi jawab dulu dari sisi filosofis, sosiologis, ya perlu nggak ujian nasional itu? Ya, saya kira kalau wajah Bang Raffi, Bang Tio ini produk ujian nasional kelihatannya ya, gitu. Iya benar Pak. Nah, SD SMP ujian nasional. iya, terus para pemimpin kita juga ini produk ujian nasional atau Eptanas, dicek dulu. Ya. Jadi nanti kalau kalau berhasil, oh ini produk ujian nasional bukan gitu. Terus kalau gagal apa juga produk ini? Nanti coba ada nggak ada korelasi nggak seseorang tuh sukses karena ujian nasional atau tidak? Gitu ya. Gitu. Nah, jadi diperlukan atau tidak harus dijawab dari sisi filosofis gimana sih ujian itu apa ya? Examination itu, evaluation itu apa gitu. Nah, yang kedua dari sisi sosiologis.
Masyarakat kita itu sebenarnya happy nggak sih dengan ujian nasional? Para siswa kita itu, ya. Kayaknya kalau disuruh ujian atau tidak, malah milih enggak. Jangankan siswa, mahasiswa juga gitu kayaknya. Mau ujian atau enggak? Ah, enggak aja. Gitu. Ya tentu tidak seluruhnya ya, sebagian. Disclaimer lah gitu. Nah, terus apa sih urgensinya, kelebihan dan kekurangannya selama ini? Itu. Dan apakah ujian nasional kita itu ada mode baru? Apakah dulu belum menjadi model gitu? Nah, itu pertanyaan tuh. Dan kayaknya diskusinya lama kalau gini bisa satu makalah dan berjam-jam tuh ngurusin ini aja. Nah, jadi secara filosofis saya sebenarnya ya ujian nasional itu ya memang setiap belajar harus ada ujian dulu. Diakhiri dengan ujian, betul nggak? Kalau belajar nggak ada ujian itu namanya seminar, gitu ya. Nggak ada ujiannya langsung dapat sertifikat. Kalau sekolah ya harus diuji untuk mengetahui apa seseorang itu ya menguasai tidak konten-kontennya, kompetensinya meningkat tidak. Kan filosofisnya pendidikan itu sesuatu yang bisa merubah salah satunya dari yang tidak tahu jadi tahu, betul kan? Jadi karakter yang tadinya kurang baik jadi baik gitu dari sisi sikapnya, dari sisi keterampilannya yang tadinya unskill jadi skill, ya full skill gitu. Jadi ya harus ada evaluasi lah secara umum ya, ya atau assessment harus ada. Apapun nanti namanya ujian nasional, mau ada ujian daerah, ujian lokal, ujian apa satuan pendidikan ya, ujian modelnya juga ada formatif misalnya. Nah, semua ujian yang sebenarnya evaluasi itu perlu nggak? Perlu. Gitu ya, kalau ditanya itu perlu. Kenapa? Ya salah satu fungsi evaluasi adalah menjadi reedukasi, menjadi feedback untuk pembelajaran berikutnya bagi guru ya, bagi sekolah, bagaimana lingkungan sekolah atau ekosistem sekolah itu sudah baik atau belum. Bagi pemerintah daerah, hasil ujian-ujian itu apakah sudah sesuai nggak dengan standar-standar minimumnya gitu. Ya, bagi nasional juga itu secara nasional apakah sudah sesuai standar atau belum dan seterusnya. Jadi nggak eh, perlu nggak ujian nasional? Perlu. Nah, sekarang apa urgensinya perlu gitu ya? Apakah ujian nasional ini untuk kelulusan atau tidak untuk menilai kualitas pendidikan secara nasional atau bukan? Ya, tinggal itu. Sok disepakati dulu. Kalau saya sih ujian nasional jangan dikaitkan dengan lulus tidaknya seseorang. Jangan menghukum seorang itu tidak lulus gara-gara misalnya ya 2 hari 3 hari misalnya ujian nasional. Karena pendidikan itu proses panjang gitu. Nah, kemudian ujian nasional itu harus pakai model baru. Ada pertanyaan dari saya, apakah Mas Tio, Bang Raffi, ujian nasional itu untuk seluruh mata pelajaran atau untuk sebagian mata pelajaran? Apakah kita akan bagi ini mata pelajaran ujian? Maaf, Prof, suaranya nggak ada. Cek. Prof, Prof Cecep, suaranya tidak masuk, Prof. Suaranya tidak masuk, Prof. Ini apakah Hilang. dibungkam? Apakah dibungkam ya? Enggak kan? Enggak, Halo? aman-aman. Maaf, Prof, kayaknya sedikit apa mikrofon Prof atau laptopnya Prof. Tidak ada suara sama sekali, Prof. Nggak ada, Prof. Belum. Coba Mas Tio, gimana, Mas? Belum, Prof. Sama, Prof. Sama, Prof. Kenapa ini ya? Padahal sudah di-unmute. Ya, Prof, masih sama. Tidak ada.
suaranya Prof. Coba tes tes. Tes 1, 2. Nah, mantap. Alhamdulillah. Jelas, tidak dibungkam. Waduh. Wah, Jadi udah Prof, kacau nih. Nggak tahu Prof. kenapa itu. Wah, kurang tahu Prof. Tulisannya kali. Kurang tahu. Nah, kita nggak tahu apa-apa Prof. Simak Ah, saja. oh, ada yang boikot ujian nasional. Waduh, Oke, kita masih menikmati nih, Bro. jadi dari sisi filosofi sudah kejawab ya bahwa belajar itu ada evaluasi apapun namanya. Nah, cuma mode evaluasinya mode apa itu disepakati saja. Kalau misalnya secara yuridis, lihat aja coba undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dosen ya, betapa pentingnya evaluasi dan di situ masih ada dinyatakan bahwa ujian nasional itu ya ujian itu atau evaluasi itu ya bagian dari standar proses pembelajaran yang di ujungnya itu ada standar evaluasi gitu. Jadi itu rezim evaluasi ujian nasional itu. Cuma di kita kan dulu ya, dulu ujian nasional itu terkesan hanya proyek lah. Kalaupun nggak proyek ya proyek gitu. Harus cetak sana, cetak sini, untungnya berapa, untungnya begini. Nah, nanti itu kalau mau ujian nasional, saya sarankan kepada Pak Menteri, ujiannya itu online. Oh Pak, nanti di daerah nggak ada komputer, ya diadain dong. Nggak ada internet, ya diadain pemerintahnya, harus kerja. Gitu. Kan mau jadi pemerintah, ya kerja pemerintahnya, adain. Gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada internet, nggak ada komputer, adain dong. Ya, mau jadi pemerintah, mau jadi kepala daerah, mau jadi menteri, mau jadi dirjen, ya kerja, kerja keras, adain gitu. Ya, gitu ya. Saya minta online, di online kan ujiannya, sehingga bisa murah, bisa bikin soal juga cepat ya, macam-macam tuh. Kalau ada bocor, tangkap tuh yang ngebocorin, gampang nangkapnya kalau online tuh, gitu. Ya, pidanakan, gitu aja, tegas-tegas aja. Jadi saya orangnya termasuk orang yang sangat setuju atau setuju banget ya, setuju bingit lah ujian nasional model baru. Apa model baru itu? Satu, ya, nilainya itu kalau bisa bukan basisnya mata pelajaran, tapi pada kompetensi. Gitu ya, bagaimana numerik, ya, literasi numerik gitu. Nah, itu jadi lebih ke kompetensi. Dan tidak ada hubungan dengan kelulusan atau tidak lulus seseorang. Coba ujian nasional. Ya. Dan yang ngurus ujian nasionalnya harus kompeten, profesional. Ya, melalui digitalisasi. Kemudian bagaimana juga si soal itu kaitkan dengan kepada profil lulusan. Kita tujuannya seperti apa, profil lulusannya bagaimana? SD, SMP, SMA misalnya, sekolah dasar, sekolah menengah. Gimana profil lulusannya? Jadi sekali lagi kita dukung kebijakan Pak Menteri untuk ujian nasional model baru. The new model, ya, national examination. Nah, jadi Mas Dio, Pak Raffi harus menjadi orang yang setuju ujian nasional model baru, jangan model lama, ya. Yang nggak mau ujian nasional nanti nggak, ya kalau nggak ada ujian, gimana siswa termotivasi belajar gitu. Ya, kalau nggak mau ujian ya udah nggak usah sekolah, ikut seminar aja nggak ada ujiannya. Nah, kalau sekolah ya harus ada ujiannya, gitu ya. Kalau mahasiswa nggak mau ujian ya jangan jadi mahasiswa, peserta seminar nggak ada ujiannya tuh. Gitu. Harus ada ujian dan ujian itu memungkinkan orang lulus tidak lulus, ya.
Bukan soal bodoh dan pintar, nggak ada. Ini soal lulus tidak lulus. Soal rajin belajar dengan tidak rajin belajar, tinggal itu aja. Ya tentu dengan doa juga, gitu ya. Gitu. Ini kan kayaknya Pak Tio itu diuntungkan atau jadi korban nih dengan ujian nasional dulu tuh ya. Yang jadi para pemimpin itu produk ujian nasional atau produk EBTA, EBTANAS, ya, atau produk yang mana nih? Dan di dunia kerja sebenarnya nggak akan ditanya tuh, Anda ujian nasionalnya nilainya berapa? Nggak ada tuh di swasta utamanya ya. Jangankan ujian nasional, rapot aja nggak dilihat mungkin di swasta itu gitu ya. Tapi dia kompeten atau tidak. Nah, jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Edi ya, bagaimana di berbagai negara ada ujian nasional, ada yang tidak, ada modelnya macam-macam. Kalau saya model Indonesia, tetap Indonesia mah supaya motivasinya anak-anak itu tetap tinggi, harus ada ujian nasional. Ya, harus ada ujian nasional, tapi model baru. Kemudian yang dibahas, yang disajikannya itu adalah mengarah kepada kompetensi, model soal-soal kompetensi ya, untuk menguji anak-anak itu dari sisi numerasi, literasi, dan lain-lain. Itu mungkin pandangan saya soal UN ya. Sekarang PPDB apa? Kalau PPDB udah, kalau saya sih satu kata aja, PPDB serahin ke daerah, pusat nggak usah ngurusin PPDB. Ya, kayak kurang kerjaan pusat ngurusin PPDB. Serahin aja ke daerah. Ya, bukankah pendidikan juga urusan daerah? Ya, untuk SD, SMP, SMA kan urusan daerah, serahin aja ke daerah. Pusat itu bikin aja aturan umum. Misalnya gini, laksanakan PPDB dengan apa? Mau zonasi, mau prestasi, mau non zonasi, serahkan ke daerah. Tapi pusat itu ngatur, harus transparan, akuntabel, gitu ya. Udah nggak usah nguti-nguti berapa persen zonasi, ya, berapa persen prestasi, serahin ke daerah, daerah yang tahu kok. Tapi di daerah bikin aturannya ya yang baik, yang benar. Sebelum aturan itu dibuat, ya, apakah peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, ajak berbagai stakeholder, ajak DPR juga, pihak DPR bicara, ya, para guru kepala sekolah, LSM pendidikan, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, ayo kita godok PPDB Kabupaten A, B, C, D, Provinsi A, B, C, D, bareng-bareng. Nah, gitu ya. Jadilah aturan PPDB yang benar. Udah, pusat mah masih banyak. Bangun aja gedung-gedung yang bagus untuk sekolah. Ya makan gratis yang enak. Itu aja pusat mikirin yang nasional-nasional. PPDB selain ke daerah. Gitu. Ya, kalau ngapain juga ngurusin teknis dan PPDB. Gitu ya. Cukup ya. Nah, kalau menterinya saya itu PPDB saya serahin aja ke daerah. Ya, ngurusin aja yang strategi-strategis aja yang pusat. Terima kasih. Mohon maaf. Direkam ya kayaknya. Biarin aja. Oke. Baik, baik, Bro. Wah, terima kasih banget Iqbal sudah Aman Pak diberikan Dekan. pandangannya. Siap. Aman ya, aman Pak Dekan. Nggak apa-apa lah, Pak. Oke, baik teman-teman. Dari PPDB ataupun ujian nasional ini kan memang banyak banget apa ya kayak pro kontra gitu ya. Tapi harapannya memang sebenarnya diadakan ya. Kami ataupun saya sama Raffi harapannya bakal diadain, cuman tidak dijadikan patokan untuk kelulusan gitu kan. Karena kasihan kalau misalkan memang ujian tapi harus dipatokin dengan lulus, padahal memang ada beberapa mata pelajaran yang sangat kompeten di sana, kayak misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun matematika dia tinggi tapi di mata pelajaran rendah, seharus tidak diluluskan gitu aja. Baik, eh, karena sudah mau berakhir acara, mungkin kita akan ada diskusi dan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan yang mau bertanya atau Mas Raffi mau menanyakan juga tidak masalah. Oh ya, terima kasih Mas Tio. Ya mungkin dari apa ya, pengen ke Pak Edi ini sih, apa Mas moderator itu. Ini suara saya jelas atau putus, Mas moderator? Aman. Terdengar, terdengar, aman, aman. Oke. Iya, ini waktu apa? Saya kan main Instagram ya, Pak Edi gitu ya. Itu ada sempat rame ya di tanggal 2 Januari Pak Edi itu di Kumparan ya. Itu bahwasanya eh, Pak Edi itu mengatakan adanya UN ya tetap dibutuhkan untuk menguji pencapaian baca siswa gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga ya gitu ya terkait dengan apa konsep UN itu ada apa untuk menirukan terkait dengan
kesamaan tes TOEFL dan IELTS gitu. Nah, ini maksudnya ini sempat rame Pak Edi karena hampir ratusan netizen berkomentar di postingan itu ya di kumparan. Mungkin Mas Tio bisa lihat di kumparan tuh di tanggal 2 Januari gitu ya. Itu ramai sekali gitu. Ini apa nih bisnis atau apalah gitu-gitulah pokoknya embel-embel apa pro dan kontra gitu. Apakah yang dikatakan Pak Edi itu bahwasanya tes TOEFL dan IELTS itu untuk UN itu nanti setiap siswa itu misalkan berbeda lah angka atau apa nilainya gitu. Nanti itu kebutuhannya untuk masuk ke guruan tinggi kah atau apa gitu yang diharapkan ke Pak Edi terkait dengan apa tulisan tersebut atau pesan tersebut. Mungkin itu Pak Edi Oke. awalnya ya. Ya, terima kasih. Yang sama maksud kita perlu belajar ke apa namanya ke IELTS sama TOEFL itu adalah terkait dengan UN atau apapun namanya nanti ya terserah dari pemerintah itu. Eh, itu bukan sebagai penentu kelulusan gitu ya. Sebenarnya bukan sebagai penentu kelulusan. Itu kan sama seperti yang saya katakan tadi itu. eh Kita ikut ujian IELTS itu kan nggak ada istilah lulus nggak lulus sebenarnya ya. Semuanya lulus, semuanya lulus, semuanya itu dapat dapat sertifikat IELTS itu ya. Berapapun skornya kan gitu, kan gitu. Jadi nggak ada istilah lulus nggak lulus deh. Semuanya lulus. Cuman kemudian skornya kan beda-beda. Itu aja sebenarnya. Jadi skor yang berbeda atau nilai yang berbeda itu ya sudah secara otomatis bisa dipandang sebagai bentuk penguasaan kompetensi seseorang itu atas materi yang diujikan. Nah, itu. Jadi kita bisa belajar dari IELTS, dari TOEFL gitu ya. Nah, itu yang pertama begitu. Untuk bisa apa namanya di satu sisi itu bisa mengurangi sisi stres siswa juga gitu ya yang selama ini ter apa namanya forsir tenaganya perhatiannya begitu. "Oh, saya harus lulus ini harus lulus macam-macam sehingga akhirnya tadi itu yang terjadi di sekolah guru sama siswa itu terlibat di dalam satu situasi yang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan itu ya. Kenapa? Karena ada istilah lulus dan tidak lulus begitu ya. Nah, kalau pakai sistem yang bukan penentu kelulusan, tapi skornya nanti bisa beda-beda, hasilnya bisa beda-beda, kita bisa belajar dari IELTS, dari TOEFL, dari ujian Pearson, dari International Graduate Certificate of Secondary Education di UK dan macam-macam itu. Cambridge Curriculum ya, dan seterusnya itu bisa belajar dari situ. Itu sih Mas sebenarnya intinya itu. Jadi bukan soal apa namanya mesti bayar yang enggak lah, itu kan tanggung jawab negara gitu ya. Jadi bukan apa namanya bukan yang sifatnya komersil atau apa gitu ya. Bukan gitu ya? Atau gimana pertanyaannya? Dit? Iya, ya. Jadi berarti gini Pak Edi, ini juga apa Hmm, perspektifku ya. hmm, Perspektif saya atau sudut pandang saya itu berarti sebenarnya uh, UN yang macam asesmen yang tutorial itu semua diadakan gitu, baik online atau offline misalkan gitu, yang diselenggarakan oleh pemerintahan ya, Kemendikbudrismen atau apa kolaborasi dengan lembaga independen ya. Pokoknya nanti apa itu nggak tahu seperti apa gitu. Dan nantinya ya. ini saya sih mau menekankan ini apa Pak hasil luaran outputnya. Outputnya itu apakah nanti bisa misalkan untuk apa masuk seleksi PTN kah atau kerja atau gimana? Kalau dari Pak Edi sebagai penulis atau pengkritik dari kebijakan itu. Ya, Mana? kalau dari saya akan lebih efisien itu kalau sekaligus hasilnya itu bisa menjadi bahan seleksi masuk di perguruan tinggi gitu ya. Akan lebih efisien gitu. Dibanding misalnya ada ujian tersendiri di sekolah dia menentukan kelulusan kampus terus kemudian ada seleksi masuk yang kemudian jadi ada dua kali ujian begitu ya. Tapi kalau kemudian kita pakai satu saja tentu kemudian harus ada kerjasama soal apa sih yang kemudian diujikan begitu ya. Apakah dia dasarnya adalah pada yang paling menjadi fokus di kurikulum Merdeka itu misalnya ada literasi, ada numerasi begitu, ataukah kombinasi dengan mata pelajaran. Nah, itu kan materi yang diujikan yang mesti didiskusikan, termasuk ke pihak-pihak yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan siapa? Yang punya kepentingan kalau dia menjadi kalau jenjang SMA ya SMA SMK kalau yang punya kepentingan itu adalah perguruan tinggi maka materi yang diujikan mestinya adalah yang dia bisa menjadi syarat menjadi mahasiswa di program studi itu untuk menjadi mahasiswa yang bagus di situ gitu ya. Jadi misalnya
untuk masuk ke program studi kependidikan misalnya di calon calon guru gitu ya. Nah, itu mata pelajaran apa sih atau kompetensi apa yang kemudian mesti juga diujikan di sebelumnya atau hal-hal yang akan bisa memprediksi kemampuan mereka punya motif tinggi, minat tinggi untuk bisa menjadi pendidik yang baik gitu. Itu para para ahli kurikulum asesmen mestinya bisa mengkreasi itu. Jadi betul-betul bermakna, bukan hanya sekadar untuk apa namanya selesai belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi bisa sekaligus juga sebagai bahan pertimbangan seleksi untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, tapi juga perguruan tinggi di satu sisi barangkali juga memerlukan seleksi tambahan. Nah, itu make sense juga. Misalnya kalau kalau kita ke seleksi calon guru yang bagus, walaupun kita nggak rasanya jauh kalau bisa menirunya, seperti di Finlandia itu kan. Itu kan nggak sekedar berdasarkan pada pertimbangan ujian, tapi ada portofolio yang disertakan bagaimana keaktifan mereka di dalam aktivitas sosial dari siswa gitu ya. Yang kemudian sebenarnya itu menjadi bukti bahwa mereka punya niat baik, punya motivasi, punya intensitas tinggi terkait dengan dunia sosial, pendidikan dan seterusnya itu. Masih ada tambahan gitu, oke. Ya sebenarnya gitu ya. Bagi misalnya apa namanya ya dari SMP mau masuk ke SMA misalnya gitu ya, yaitu bisa dilihat dia basisnya misalnya mata pelajaran misalnya ini bisa menjadi bahan diskusi atau katakanlah dia nggak mau masuk ke perguruan tinggi katakanlah misalnya dari SMK dan seterusnya maka ya yang diujikan adalah yang betul-betul bermakna bagi dia untuk di dunia kerja itu uji kompetensi itu jadi bukan suatu hal yang sifatnya nggak bermakna sekedar weh lulus hura-hura lulus dan seterusnya itu enggak gitu yang mestinya bisa lebih bermakna itu saya yakin kok para akademisi bisa menyusun itulah kita bisa menyusun kurikulum yang bagus pasti bisa menyusun asesmen yang bagus juga pasti bisa gitu oke itu mas. Oke, terima kasih Pak Edi dan Mas Rafiansyah sudah menganggarkan diskusi pada pagi hari ini menjelang siang. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan baik Pak Nasrullah atau Pak Lukman, Pak Saifuddin Kama, Pak Maruf, Mbak Rara atau Mbak Faustina. Tapi bagaimana teman-teman? Mungkin Pak Nasrullah tuh Mas Tio tadi. Oh iya, Pak Mungkin Nasrullah, ada yang mau didiskusikan Bapak? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Prof. Maha terpelajar. Kalau saya pikir kaitan dengan ujian nasional ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Di daerah saya, akhir-akhir ini peserta didik itu tentang masuk sekolah itu, terutama yang dekat, yang masuk zonasi. Mereka itu belajarnya itu sangat kurang. Kenapa? Karena mereka anggap biar tidak belajar karena dekat sekolah dengan rumahnya tetap masuk di sekolah yang diinginkan. Ini salah satu hal yang menurut saya merusak citra pendidikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ujian nasional ini dan menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan itu betul-betul harus belajar. Jadi menjadi salah satu syarat masuk ke sekolah yang jenjang lebih tinggi itu harus melalui NEM tadi. Cuma harus jaga betul kaitan dengan kejujuran, bukan gurunya yang diuji, tetapi betul-betul peserta didik yang menguji, yang diuji. Barangkali demikian, Prof. Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berarti banyak sekali ya apa masyarakat yang setuju jika memang ada yang diadakan, tapi memang patut diperhatikan bahwa ujian nasional itu tidak menjadi patok kelulusan. Kenapa seperti itu? Kalau kata Pak Abdul Mukti ya, bahwa banyak banget evaluasi gambaran terkait ujian nasional ini, maka apa ya kayak negara itu kan masih becoming ya banyak kebijakan yang bersifat politik dan memang pendidikan juga harus dilakukan perubahan karena dunia pun juga
berubah gitu kan. Bahkan kenapa bisa ujian nasional itu ditiadakan, ternyata itu dari zamannya SBY JK. Pada tahun tersebut ujian nasional diadakan, tapi itu dijadikan kelulusan 100%. Nah, tapi ketika kebijakan UN itu di kayak dilonggarkan, Nah, UN tidak bisaan, tidak tidak jadi bahan kelulusan itu pas jadi menterinya Pak Anies Baswedan. Dan dari situ diperkuat oleh Pak Muhajir, di mana UN itu bisa jadi kelulusan buat PPDB gitu. Nah, makanya UN dan PPDB ini mungkin menjadi salah satu topik yang menarik di kalangan masyarakat, karena bagaimana pendidikan ke depannya di tatanan pemerintahan baru ini mau dibawa. Oke, baik. Eh, dari teman-teman ada yang mau disampaikan kembali di diskusi pada hari saya ini? mau ngerespon Pak Nasrullah nih. Oh, gimana tuh, Pak? Siap, Ya, Prof. saya kira Sampaikan satu masukan. pemikiran ya, ini ide yang bagus. Karena kalau anak-anak UN itu ya gimana ya, ya udah kuliah 3 tahun seperti seminar selama 3 tahun nggak ada UN itu, nggak dapat sertifikat aja. Betul, Itu Prof. harus ada ujian, makanya ujian nasional itu harus kita dukung bersama, tapi model baru, Betul, betul, ada Prof. kebocoran soal, nggak ada Ya, kecurangan, gimana tuh caranya? Ya bikin yang baik gitu. Ya, kalau ada bocoran soal kecurangan, kenakan sanksi yang tegas. Kalau perlu dipidana sekalian, ya, gitu. Kenapa? Karena ya itu kan jadi penyakit nanti dalam dunia pendidikan kalau ada seperti itu. Makanya Pak Menteri harus segera itu, ya, adakan aja ujian nasional sebagai shock terapi aja dulu, gitu. Kalau perlu tahun ini, kalau perlu, ya. Biar aja seadanya ingin tahu aja dia tahun sekarang itu ujian nasional dilaksanakan. Nah, nanti dievaluasi lagi untuk tahun berikut, nanti evaluasi lagi gitu. Ya. Jangan bicara pro kontra, ya pastilah pro kontra mah ada. Profesional, pemerintah juga harus melihat nanti hasilnya seperti ini kenapa. Berarti ada problem tuh soal standarisasi secara nasional. Mungkin standar prosesnya, ya standar kurikulumnya, standar prasarananya, gitu, standar pendanaannya, ya, standar gurunya dan lain-lain. Itu sebenarnya ujian nasional tidak semata-mata bagi siswa, guru, sekolah, pemerintah daerah, itu juga untuk secara nasional melihat, ya. Jadi kalau perlu nanti hasil webinar ini diberikan kepada Pak Menteri, segera ujian nasional. Kalau perlu besok lusa ujian nasional, gitu. betul, Prof. Nggak usah nunggu pro kontra, biarin aja pro kontra gitu. Yang penting niat kita baik, ya laksanakan dengan profesional. Jadi ini harus disorang bersama. Ya pasti ada yang nggak setuju juga, pasti. Nggak ujian nasional aja nggak ada yang pro kontra, ya kalau setuju tidak setuju biarin aja. Hidup di dunia pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju kok gitu. Ya, itu aja. Pak Menteri bagus kita dukung ya. Terus dirjen-dirjennya juga harus benar ini ya, melaksanakan tugasnya untuk ujian nasional itu gitu ya. Harus kuat gitu ya, dan di daerah terutama juga. Oke, selamat era baru ujian nasional, the new ujian nasional model baru lah, yang model lama gitu. Ya, dan online, harus online, jangan cetak-cetak ya, boros itu cetak-cetak ya, online aja. Gitu, Pak Nasrullah, maju Siap, terus, Prof. maju terus pantang mundur, pokoknya Siap, gitu. Prof. Oke, baik. Terima kasih Prof. Cecep dan Pak Nasrullah. Mungkin Siap, karena siap. sudah kita menuju akhir diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang, mungkin boleh Pak Edi Subhan untuk closing statement-nya berdasarkan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Pada Pak Edi Subhan, saya silakan. Oke, Oke, terima kasih Mas. Terima kasih juga ke Prof. Cecep, Pak Nasrullah, dan teman-teman yang lain di sini Siap. bisa berbagi apa namanya ya, ide lah, berbagi ide, berbagi analisis walaupun nggak tuntas ya. Karena Siap, Prof. materi ujian nasional itu kalau dibahas ya lama, apalagi ketambahan zonasi itu Iya. dua topik sendiri. Bahas satu aja udah dibatasi waktu tadi ya, belum Iya, selesai. iya. Tapi intinya ya kita ketemu di sini ada semangat bahwa kita memang memikirkan pendidikan begitu ya. Dan salah satu yang Iya. perlu dipertimbangkan adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Saya sepakat tadi bahwa orang belajar ya pasti ada evaluasinya, nggak mungkin
nggak ada evaluasi, karena kalau nggak ada evaluasi ya nggak ketahuan dia mencapai capaian belajar atau enggak dan seterusnya. Cuma perlu dikreasi betul yang sifatnya memang kredibel begitu ya, yang adil, yang bermakna, dan kita bisa belajar sebenarnya dari lembaga-lembaga yang sudah malang melintang dalam dunia asesmen di internasional gitu ya. Di Australia kita punya acara ICIRA, kita punya IELTS, TOEFL, ada Cambridge, ada IDP, British Council yang bisa menjadi apa namanya ya, tempat belajar best practice secara teori juga kita nggak kalah banyak akademisi yang menguasai soal itu semua. Saya pikir itu ada semangat yang sama yang kita bisa berbagi soal pendidikan Indonesia yang masih lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah berakhirnya diskusi kita pada hari ini, mungkin Mas Raffi mau ada yang disampaikan, Oh iya, tadi silakan. maaf apa susah sinyal. Ya Prof, ke Prof Cecep ya, sebagai Pak Dewan, Pak Dekan, banyak lah identitas beliau nih. Ya Prof, saya sedikit apa ingin tahu Prof, kan pernah mengikuti ini Prof ya, apa dulu bilangnya FGD ya, FGD sekarang itu Forum Diskusi Terpumpun ya Prof ya. Ya, Mau nih kalau di ya itu Jen atau Pak Menteri gitu bahas tentang soal UN itu. Apakah ada Prof eh, sedikit kritikan atau apa gitu Prof, atau apa memang pro kontra di sana atau gimana Prof yang diskusi itu Prof? ya, waktu diskusi itu ya, Ya Prof, beberapa bulan yang lalu. waktu itu saya lihat memang ada masih kelompok-kelompok Nadim itu masih ya, tidak mau ujian nasional. Saya sebut aja, ya. Saya dengar itu yang masih apalah pikiran rezim Nadim memang nggak mau ujian nasional, ya, dengan berbagai alasan. Tapi yang kelompok-kelompok menteri yang sekarang itu pro ujian nasional. Ya, termasuk saya termasuk rezim yang pro ujian nasional model baru. Kalau model lama saya tolak. Itu model baru, gitu. Karena betapa pentingnya ujian, gitu. Nah, jadi kalau di FGD-nya seperti itu, ya. Dan nampaknya saya tidak tahu pemerintah udah siap belum tahun ini. Kalau nggak siap ya mungkin tahun depan. Tapi kalau saya sih nggak apa-apa tahun ini misalnya siapnya sampai mana gitu ya. Sebagai latihan aja dulu ya kesiapan. Adakan aja ujian nasional. Kalau saya menterinya tahun ini adakan aja ujian nasional. Nanti evaluasi kekurangannya apa, masalahnya apa. Jangan nunggu tahun depan. Gitu. Ya, gitu ya. Kalau pro kontra mah ya sudah nggak ada masalah. Yang penting kan amanat, dan itu amanat itu loh. Undang-undang Sisdiknas kok ada ujian gitu ya. Justru walaupun ya zaman Pak Nadiem juga kan jadi asesmen nasional, bahasanya gitu lah ya. Tapi apapun namanya ujian itu memang penting. Dan model ujian nasional yang lama ya samalah oleh apa oleh timnya Pak Nadiem, saya juga setuju ditolak kalau ujian nasional model lama. Jadi Pak Nadiem itu menolak ya, timnya Pak Nadiem itu menolak ujian nasional model lama sama dengan saya. Ya, tapi saya menerima ujian nasional model baru. Itu ya. Banyak wawancara saya juga saya tolak ujian nasional model lama gitu ya. Apalagi kalau dicetak biaya mahal, banyak kebohongan publik ya, dan pelanggaran di mana-mana. Ya, saya juga sama. Makanya coba ciptakan ujian nasional tanpa pelanggaran. Nah, gimana caranya? Silakan pemerintah rumuskan. Ya, banyak dirjen-dirjen tuh, pejabat-pejabat, rumuskan yang benar. Gimana supaya profesional tuh ujian nasional itu. Gitu Bang Raffi, ya. Mudah-mudahan Bang Raffi juga termasuk rezim yang setuju ujian nasional model baru dan menolak ujian nasional model lama. Gitu. Jadi tanyanya gitu. Kalau menolak ujian nasional model lama ya saya ikut nolak. Ya gitu. Sama juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raffi. Bang Raffi di sini mah udah mau zuhur loh kalau di saya. Iya, Iya, sama Prof sama ini. Bang Raffi. Apalagi di Udah mau zuhur. Panasullah mungkin sudah lewat dulu. Nah, Iya. sudah. Tidak apa, Prof.
Baik, terima kasih Prof. Cecep, Pak Edi, Pak Nasrullah, dan teman-teman Ini mah lainnya. harus kopi Siap. darat, jangan di sini terus. Ya, Prof. Kita mau Iya, ke Bandung, Prof. kita mau ke Bandung Nah, nih niatnya, Prof. kalau Ya, gini-gini mah nanti pelanggaran, nggak ketemu ya. mah harus ketemu. Nah, Oke, Tio, siap, siap. lanjut. Ayo ke Bandung yuk. Oke, terima kasih yang sudah membersamai kami pada pagi hari ini menjelang siang. Dan terima kasih yang sudah hadir, Pak Edi Subhan, Pak Cecep Darmawan, Pak Nasrullah, Mas Rafianto yang sudah membersamai. Cukup sekian dan sampai jumpa di diskusi IDW pada selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.